Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kelompok kami akan nyeritain suatu topik dalam hubungan internasional yang lumayan seru buat kita bahas. Sebelum itu, mari kita kenalan dengan kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dilvanya Laviola Putri, kemudian ada Iqbal Pradwinang Sadewa, ada Rian Ahmad Basir, Rizky Mubarak, dan Rizky Wahyudi. Teman-teman pernah dengar nggak tentang genosida Bosnia? Genosida Bosnia adalah suatu peristiwa penting dalam rentetan sejarah panjang Eropa. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan ngulas lebih dalam tentang peristiwa genosida Bosnia. Pertama-tama, kami bakal nyeritain tentang latar belakangnya dulu. Oke, kita masuk ke latar belakang di kasus genosida Bosnia yang terjadi selama Perang Bosnia tahun 1992 sampai 1995 di Bosnia dan juga Herzegovina. Dalam perang ini sendiri melibatkan 3 kelompok etnis utama yaitu Bosniak, Serbia, dan juga Kroasia. Konflik ini sendiri dimotivasi oleh pengendalian etnis dan wilayah di Bosnia. Konflik ini mencakup serangkaian kekerasan etnis, termasuk serangkaian dan pembunuhan massal terhadap warga sipil. Bantaian Srebrenica pada tahun 1995 merupakan adalah salah satu peristiwa paling tragis, di mana lebih dari 8.000 warga sipil Bosnia Muslim, sebagian besar pria dan anak-anak laki-laki, tewas secara sistematis. PBB menyebut serangan terhadap warga sipil di Bosnia sebagai tindakan genosida. Kasus ini melibatkan pengusiran massal, perkosaan, dan penahanan dalam kamp-kamp konsentrasi. Perang berakhir pada tahun 1995 dengan ditandatanganinya perjanjian Dayton dan pembentukan Republik Bosnia dan Herzegovina. Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia telah menuntut dan mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan perang dan genosida Bosnia. Setelah mengetahui latar belakang dan berbagai rentetan kejadian hingga akhir peristiwa ini, selanjutnya kita bakal ngebahas nih tentang apa saja upaya dan tantangan dalam menangani kasus tersebut. Oke, jadi gimana sih upaya atau kebijakan serta hambatan dan tantangan Uni Eropa dalam menangani kasus tersebut? Nah, yang pertama upaya dulu. Di sini Uni Eropa itu pertama upaya mengkoordinasikan upaya internasional. Jadi Uni Eropa itu memulai dengan mengumumkan kontribusi 1 miliar ECU untuk upaya rekonstruksi internasional pada periode 1996 hingga 1999. Nah, atas prakarsa komisi, para donor utama bertemu lagi di Brussel pada April 1996, Juli 1997, dan Mei 1998. Lebih dari 50 negara mengambil bagian aktif dalam upaya rekonstruksi terkoordinasi di Bosnia. Yang kedua, Uni Eropa itu membantu pengungsi, yang mana pada permasalahan itu menyebabkan perpindahan setengah dari populasi Bosnia itu sekitar 2 juta orang. Pada puncak krisisnya, Uni Eropa menampung lebih dari 750.000 orang pengungsi, yang sebagian besar berasal dari Bosnia Herzegovina. Nah, perdamaian dan stabilitas tidak dapat dijamin sampai para pengungsi dan orang-orang terlantar itu dapat kembali ke rumahnya. Yang ketiga, melakukan rekonstruksi pada April 1998. Dewan Menterinya mengadopsi amandemen penting terhadap peraturan untuk program rekonstruksi. Nah, jadi itulah upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa. Gimana hambatannya? Hambatannya yaitu di mana Uni Eropa ini enggan untuk mendukung intervensi militer dengan tujuan politik yang jelas, dan hal ini terbukti menjadi hambatan utama untuk mengamankan penyelesaiannya. Dan hal itu membuat banyak perjanjian gencatan senjata yang telah dilanggar dan tidak ada komitmen utama yang dilakukan oleh pihak Serbia untuk dihormati. Terus selanjutnya, runtuhnya
Komisi Eropa itu dalam menghadapi genosida di Yugoslavia itu menimbulkan pertanyaan apakah komunitas tersebut dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang koheren. Dan ini menjadi tantangan utama bagi orang-orang di Eropa yang mencoba merancang keamanan di luar aliansi Atlantik yang dibingkai selama Perang Dingin. Terus hambatan lainnya adalah kesalahan pertama dari Komisi Eropa itu adalah mengklarifikasi konflik Bosnia sebagai perang saudara. Berdasarkan asumsi kebencian etnis yang telah berlangsung selama berabad-abad, para pemimpin Eropa itu menolak untuk mengakui bahwa perang Bosnia itu bersifat internasional. Ini terjadi di markas besar PBB atau di Amerika Serikat. Dalam pidatonya di konferensi London tentang bekas Yugoslavia pada Agustus 1992, Sekretaris Jenderal PBB Boutros Ghali menyatakan bahwa Bosnia itu telah diterima di PBB dan konflik ini bersifat internasional. Nah, pada Februari 1993, Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher mengkritik rencana pembagian Bosnia oleh Komisi Eropa. Jadi begitu. Nah, namun selama 12 bulan terakhir itu politisi Komisi Eropa itu terus bersikeras bahwa konflik ini adalah konflik sipil yang menyeret keluar prinsip non-intervensi dalam perang seperti pembenarannya. Mungkin sekian. Peristiwa genosida Bosnia merupakan kasus yang cukup banyak menyita perhatian dunia. Lantas, bagaimana respon masyarakat domestik dan internasional dalam menanggapi peristiwa tersebut? Masyarakat Bosnia sendiri merasakan penderitaan tersebut dan kehilangan banyak saudara-saudaranya. Kalangan Muslim Bosnia mengundang peringatan terhadap peristiwa ini di setiap tahunnya, tepatnya pada tanggal 11 Juli. Respon masyarakat internasional dari berbagai negara termasuk Indonesia juga ikut geram dan prihatin terhadap kejadian yang terjadi di Bosnia. Salah satu contohnya adalah negara Turki yang menolak gerakan ditunjukkan untuk meremehkan genosida dan mengabaikan penderitaan saudara-saudara yang ada. Selanjutnya, mengenai kejahatan perang PBB yang menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup bagi Ratko Mladic akibat dinilai terbukti melakukan genosida terhadap 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim di Bosnia. Dengan berbagai upaya dan usaha yang telah dilakukan, apakah upaya dan kebijakan tersebut dapat kita katakan berhasil? Apakah upaya dan kebijakan berhasil menangani kasus tersebut? Upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk menangani konflik genosida Bosnia sudah berhasil ditangani dengan adanya perjanjian Dayton yang resmi ditandatangani para pihak di Paris, Prancis pada 14 Desember 1995. Dan dengan adanya perjanjian Dayton pula menandai akhir dari perang Bosnia. Dan alasan kuat yang membuat berakhirnya konflik tersebut ialah karena konflik Bosnia-Herzegovina sudah tidak dianggap lagi sebagai konflik internal setelah konflik tersebut mulai mengganggu kestabilan regional kawasan Balkan. Oleh karena itu, negara-negara di bagian Eropa berupaya membantu proses perdamaian konflik tersebut dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam menyelesaikan konflik Bosnia-Herzegovina yang meliputi upaya diplomatik dan dengan kekerasan. Gimana nih pembahasan tadi teman-teman? Mudah dipahami bukan? Semoga video singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.